Pernahkah kamu pulang ke rumah, menyalakan lampu, dan sadar bukan cuma kamu yang tinggal di sana? Bukan suara, bukan bayangan, tapi kehadiran yang berdiri di sudut ruang, menunggu kamu sadar bahwa rumah itu bukan milikmu sepenuhnya. Rumah ini ada di Yogyakarta, bukan rumah kosong, bukan rumah angker tak berpenghuni, tapi rumah keluarga, lengkap, utuh, dan tak kasat mata. Aku selalu percaya satu hal sederhana, rumah tidak pernah menunggu manusia. Manusialah yang datang, memilih, lalu tinggal. Sampai akhirnya, aku menyewa rumah itu di Yogyakarta. Awalnya semua terasa masuk akal. Tahun 2014, aku mendapat pekerjaan sementara di Jogja. Kami butuh rumah kontrakan. Tidak besar, tidak mewah, yang penting tenang. Seorang kenalan memperkenalkan sebuah rumah di pinggiran kota. Jalannya sempit, ditutupi pohon bambu yang tumbuh rapat seolah sengaja menyembunyikan sesuatu. Harga sewanya membuatku curiga. Terlalu murah untuk rumah seluas itu. Pemiliknya lelaki tua, rambutnya sudah memutih seluruhnya. Saat menyerahkan kunci, ia tidak senyum, tidak ramah, tapi juga tidak dingin. Tatapannya seperti orang yang ingin mengatakan sesuatu, namun memilih menelan kata-katanya sendiri. "Mas, rumah ini sudah lama berdiri," katanya pelan. "Kalau dengar apapun, anggap saja angin." Kalimat itu tidak menjelaskan apapun, namun justru menyisakan ruang untuk rasa takut tumbuh. Hari pertama kami pindah, tidak ada kejadian aneh. Rumah bersih, lantainya dingin, bau kayu tua bercampur tanah basah. Tapi ada satu hal yang menggangguku sejak awal. Rumah ini terasa seperti baru saja ditinggali. Bukan perasaan bekas orang, melainkan seperti penghuni rumah baru saja keluar sebentar. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan. Tepat waktu. Tirai tergantung rapi. Bahkan dapur. Dapur itu terasa hangat, padahal belum ada kompor menyala. Malam pertama, hujan turun deras. Jogja malam itu sunyi. Terlalu sunyi. Sekitar pukul 10, istriku sudah tertidur. Aku masih duduk di ruang tengah, membuka laptop, ketika tiba-tiba, bau masakan menyelinap ke hidungku. Bau sayur rebus. Sangat khas. Seperti masakan ibu-ibu Jawa. Aku berdiri, menuju dapur. Kosong. Kompor mati, panci tersusun rapi. Saat aku kembali ke ruang tengah, lampu teras menyala sendiri. Aku ingat betul. Aku tidak menyalakannya. Aku berdiri lama di tengah ruangan. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Tapi dadaku terasa ditekan, seperti ada seseorang berdiri sangat dekat, hanya saja tidak terlihat. Sekitar pukul 11 malam, suara itu muncul. Bukan suara keras, bukan suara yang bisa langsung membuat orang lari. Suara kursi kayu digeser pelan di ruang makan. Lalu satu suara lain menyusul. Seperti seseorang berdeham, sopan, terkontrol. Aku menelan ludah. Langkah kakiku terasa berat saat mendekati ruang makan. Kosong. Tapi meja makan, kursinya tidak lagi rapi seperti sore tadi. Satu kursi tertarik keluar. Sejak malam itu, aku mulai sadar. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal. Ia seperti rumah yang sudah punya kehidupan sendiri. Dan kami hanyalah tamu yang belum diundang sepenuhnya. Dan itu baru malam pertama. Sejak malam pertama itu, rumah tersebut tidak pernah benar-benar sunyi lagi. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang terasa menunggu sesuatu terjadi. Pagi hari kami bangun seperti keluarga normal, sarapan, bersiap bekerja. Namun ada kebiasaan kecil yang mulai muncul tanpa kami sadari. Kami selalu berbicara lebih pelan di dalam rumah, seolah takut suara kami mengganggu penghuni lain. Istriku yang biasanya suka bersenandung saat memasak, kini diam. Katanya setiap kali ia bersuara agak keras, dapur terasa seperti dipenuhi tatapan. Bukan rasa dingin, bukan juga bau aneh, melainkan perasaan tidak sopan. Seperti memasuki rumah orang tanpa izin.
Gangguan pertama yang benar-benar membuat kami saling menatap ketakutan terjadi di sore hari ketiga. Saat itu aku sedang mandi, dan dari balik pintu kamar mandi, aku mendengar suara piring dan sendok beradu. Jelas berasal dari dapur. Ritmenya teratur, seperti orang yang sedang menyiapkan makan sore. Aku bahkan sempat tersenyum, mengira istriku mulai memasak. Tapi ketika aku keluar, ia justru sedang duduk di kamar, memeluk lutut, wajahnya pucat. "Mas, kamu dengar suara orang di dapur?" tanyanya lirih. Saat itu suara sendok berhenti mendadak, seolah menyadari kami mendengarkan. Dapur kembali kosong, rapi, terlalu rapi, seperti tidak pernah disentuh siapapun. Malam-malam berikutnya semakin sulit. Sekitar pukul 8 hingga 9 malam, selalu terdengar langkah kaki kecil berlari-lari dari ruang tengah ke arah belakang rumah. Langkahnya ringan, tergesa, khas anak-anak. Kadang disertai suara tawa pelan, tertahan, seakan tidak ingin dimarahi. Istriku pernah memberanikan diri membuka pintu kamar dan berteriak, "Siapa?" Dan yang menjawab hanyalah hening yang terlalu cepat, seperti suara yang dipadamkan paksa. Sejak itu, suara lari itu tidak pernah muncul saat kami sedang berani. Hanya ketika kami pura-pura tidak mendengar. Yang paling mengganggu terjadi setiap malam menjelang tidur. Dari ruang makan terdengar suara percakapan keluarga. Samar tapi jelas ada intonasi. Suara lelaki dewasa yang berat, suara perempuan yang lembut, dan suara anak-anak yang saling menyela. Bahasanya Jawa halus, tua, seperti dari zaman yang tidak kami kenal. Tidak ada satu kata pun yang bisa kami pahami, tapi nadanya akrab, hangat, bahagia. Dan disitulah letak ketakutannya. Mereka tidak marah, tidak mengancam. Mereka hanya hidup. Seolah rumah itu memang milik mereka, dan kami hanyalah orang asing yang kebetulan menumpang di sudutnya. Suatu malam istriku berbisik sambil menahan tangis, "Mas, mereka makan bareng. Kita ini tidur di rumah siapa sebenarnya?" Sejak saat itu, aku mulai menyadari satu hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mungkin kami bukan sedang diganggu. Mungkin kami hanya sedang tinggal di rumah keluarga lain yang tidak kasat mata. Dan mereka tidak pernah pergi. Aku mulai menyadari perubahan itu bukan pada rumah, melainkan pada diriku sendiri. Pola tidurku berantakan, kepalaku sering berat, dan setiap kali pulang kerja, aku merasa seperti pulang ke tempat yang sudah mengenalku terlalu baik. Bau rumah itu berubah-ubah, kadang bau tanah basah, kadang bau kayu tua, dan yang paling sering, bau masakan yang tidak pernah kami masak. Anehnya, tubuhku bereaksi lebih dulu sebelum pikiranku. Jantung berdebar saat membuka pintu, napas tertahan di ruang tengah, langkah kaki melambat sendiri ketika melewati ruang makan, seolah tubuhku tahu di mana aku tidak boleh lama-lama berdiri. Suatu sore, aku menemukan album foto tua di lemari belakang. Sampulnya kusam, kertasnya menguning, tapi foto-fotonya utuh. Sebuah keluarga Jawa tempo dulu, seorang bapak dengan sorot mata tenang, ibu berkebaya yang tersenyum tipis, dan dua anak kecil berdiri kaku di depan rumah yang sama persis dengan rumah kontrakan kami. Tidak ada tanggal, tidak ada nama. Aku membawa satu foto ke ruang tengah, meletakkannya di atas meja, dan sejak saat itu rumah terasa lebih sadar. Malamnya suara langkah tidak lagi samar. Ada hentakan pelan di lantai kayu. 1, 2, berhenti tepat di belakang punggungku saat aku duduk. Aku tidak berani menoleh, karena perasaanku mengatakan, kalau aku melihat, aku akan diingat. Keesokan paginya, aku hampir menjatuhkan cangkir saat melihat foto itu kembali. Jumlah orangnya berubah. Ada satu sosok tambahan berdiri sedikit di belakang keluarga itu. Posisinya canggung, wajahnya buram, seperti tertangkap kamera tanpa izin. Aku tidak langsung mengenalinya, tapi ada sesuatu yang sangat salah. Posturnya, tinggi badannya, cara kepalanya sedikit menunduk. Dadaku sesak ketika sadar bahwa bentuk itu terlalu mirip aku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan cahaya, kertas tua,
atau pikiranku yang kelelahan, tapi rumah tidak membiarkanku menyangkal terlalu lama. Sejak foto itu berubah, gangguan menjadi personal. Pintu kamar mandi sering terkunci dari dalam padahal kosong. Cermin kamar menampilkan pantulan yang sedikit terlambat bergerak. Dan setiap malam, tepat sebelum tidur, aku mendengar namaku dipanggil. Bukan keras, bukan jelas, tapi cukup untuk membuatku membuka mata. Istriku mulai bermimpi buruk. Ia berkata ada seseorang duduk di ujung tempat tidur, membelakanginya. Rambutnya panjang, pakaiannya kuno, dan ia selalu berkata kalimat yang sama dengan suara perempuan dewasa. Mas sudah cocok di sini. Bekas cengkraman muncul di lengannya, kehitaman, seperti sidik jari yang ditekan terlalu lama. Saat itulah aku mengerti. Rumah ini tidak hanya ingin kami pergi atau tinggal. Rumah ini sedang mengenal kami satu persatu, mencocokkan peran, menempatkan posisi. Keluarga itu tidak menyerang karena mereka tidak perlu. Mereka hanya menunggu sampai salah satu dari kami berhenti merasa asing. Dan ketakutan terbesarku bukan lagi pada suara atau bayangan, melainkan pada kemungkinan bahwa suatu hari aku akan melihat foto itu kembali dan tidak merasa ada yang salah dengan diriku di dalamnya. Orang Jawa percaya, rumah bukan sekadar bangunan. Ia punya penunggu, punya aturan, punya unggah-ungguh yang tidak tertulis. Dan kami baru sadar satu hal yang fatal. Sejak awal, kami tinggal di sana tanpa permisi. Setelah kejadian foto itu, suasana rumah berubah seperti orang yang tersinggung tapi masih menjaga tata krama. Tidak ada teror besar, tidak ada amarah meledak. Yang ada justru kesunyian yang kaku. Seperti keluarga tua yang kecewa karena tamunya tidak tahu sopan santun. Suara langkah berkurang, tawa anak-anak menghilang, namun rasa diawasi semakin pekat. Setiap sudut rumah terasa memiliki batas tak kasat mata, tempat yang tidak boleh dilewati, waktu yang tidak boleh dilanggar. Seorang tetangga sepuh akhirnya menegur kami. Dengan bahasa Jawa halus yang penuh sungkan, ia bertanya, "Mas Niki sampun sowan?" Aku tidak langsung paham. Sowan ke siapa? Ia tidak menjawab lugas, hanya menatap rumah kami lama, lalu berkata pelan, "Nggih, Niki duduk rio sepi." Malam itu, atas sarannya, istriku menyiapkan sesaji sederhana. Teh pahit, kopi hitam, sepotong roti tawar. Diletakkan di ruang makan. Bukan untuk meminta apa-apa, hanya tanda hormat. Tapi mungkin kami sudah terlambat. Saat lilin dinyalakan, angin dari dalam rumah berhembus pelan, memadamkannya. Bukan 1 kali, 3 kali. Dalam budaya Jawa, itu bukan penolakan biasa. Itu tanda tidak diterima. Gangguan kemudian berubah halus tapi menyakitkan. Istriku jatuh sakit tanpa sebab jelas, lemah setiap maghrib, terutama saat malam Jumat Kliwon. Ia mengigau dalam bahasa Jawa yang bahkan tidak ia kuasai. Memanggil Pak, Bu, dengan nada anak kecil yang patut dimarahi. Aku sendiri mulai kehilangan waktu. Jam dinding sering berhenti tepat pukul 7 malam, jam yang dipercaya sebagai waktu keluarga itu biasa berkumpul. Setiap kali jam itu berhenti, ruang makan terasa penuh, meski mata hanya melihat kursi kosong. Dan anehnya, perasaanku tidak lagi murni takut. Ada rasa sungkan, rasa tidak enak, seperti tamu yang terlalu lama duduk tapi belum pamit. Kami akhirnya memanggil orang pintar, seorang sepuh yang tidak mau masuk ke dalam rumah. Ia duduk di teras, membuka hitungan weton lalu menghela napas panjang. "Mas Niki cocok," katanya lirih, seolah menyesal. "Dan yang griyo Niki nganggep sampean sampun pantes." Aku bertanya apa maksudnya. Ia tidak menjawab langsung, hanya menambahkan, "Keluarga Niku mboten nesu, Niku sing langkung bebahayani." Mereka tidak marah karena mereka sedang menata peran, menunggu salah satu dari kami benar-benar menyesuaikan diri. Malam sebelum keputusan kami pergi, aku bermimpi duduk di ruang makan. Kursi di sekelilingku terisi penuh, tidak ada wajah yang jelas, hanya siluet, kecuali satu kursi kosong di ujung meja. Kursi itu didorong pelan ke arahku, dan suara bapak tua berkata halus, sopan, seperti tuan rumah sejati. "Monggo, sampun wayahe lenggah." Aku terbangun dengan nafas tercekat, menyadari satu hal yang membuat lututku lemas. Kami bukan diusir, kami sedang dipersilahkan tinggal. Selamanya. Keputusan pergi tidak datang dengan keberanian.
melainkan dengan ketakutan yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Malam itu kami tidak berencana mengemas apapun. Kami hanya ingin keluar, sebentar saja, menghirup udara luar, lalu kembali esok hari dengan kepala lebih dingin. Tapi rumah sepertinya mendengar rencana itu. Sejak maghrib, suasana berubah berat, seperti udara dipadatkan. Setiap suara terasa dekat, setiap langkah menggema terlalu lama. Jam dinding berhenti tepat pukul 7, dan kali ini tidak berdetak lagi. Listrik padam tanpa suara. Gelapnya bukan gelap biasa, ia tebal, seolah menyerap cahaya dari senter ponsel kami. Dari ruang makan terdengar kursi ditarik serempak, satu persatu, teratur, seperti keluarga yang siap makan malam. Suara nafas memenuhi ruangan, bukan satu atau dua, melainkan banyak, mengelilingi kami dari arah yang tidak bisa ditunjuk. Istriku menggenggam tanganku terlalu kuat, dan saat itu aku tahu kami sudah tidak sendiri di dalam rumah. Langkah kaki terdengar mendekat, bukan berlari, bukan mengendap. Langkah orang-orang yang tidak perlu takut ketahuan. Dari balik gelap, terdengar suara bapak tua itu lagi, halus dan berwibawa. "Mas, sampun dangu, monggo mlebet." Aku mencoba membuka pintu depan, tapi gagangnya dingin dan tidak bergerak, seolah pintu itu bukan lagi milik kami. Dari belakang, kursi didorong pelan ke arahku. Aku tidak melihatnya, tapi aku merasakannya menyentuh betisku. Undangan yang tidak boleh ditolak. Nangisan kecil terdengar, suara anak-anak, disusul tawa lirih perempuan dewasa. Bau masakan menguat, memenuhi hidungku sampai mual. Istriku mulai meracau, memanggil ibu dengan suara yang bukan miliknya. Aku menutup matanya, memeluknya, dan untuk pertama kalinya aku berteriak, bukan pada rumah, tapi pada diriku sendiri. Menolak, memohon, meminta izin untuk pergi. Entah doa apa yang keluar, entah pada siapa ditujukan. Yang aku tahu, aku menyebut nama orang tuaku, leluhurku, memohon diputuskan ikatan yang tidak pernah kusetujui. Tiba-tiba, angin dingin menerobos dari dalam, mendorong kami ke depan. Pintu depan terbuka dengan bunyi kayu tua yang mengerang. Semua suara berhenti serentak. Tidak ada langkah, tidak ada nafas, seperti keluarga itu memberi jalan. Kami tidak menoleh, kami tidak mengucap terima kasih. Kami hanya berlari, menembus halaman, keluar ke jalan sempit yang terasa terlalu terang setelah gelap barusan. Kami pergi malam itu juga, tanpa pamit, tanpa kembali. Keesokan harinya aku menerima pesan dari pemilik rumah, singkat, dingin. "Mas, kuncine sampun kulo tampi, mugi sami selamat." Sejak itu, aku tidak pernah melewati daerah itu lagi. Bukan karena takut melihat rumahnya, tapi karena aku takut jika suatu hari aku menoleh ke belakang, aku akan merasa rindu. Dan itu berarti rumah itu belum sepenuhnya melepaskanku. Karena ada rumah yang tidak mengusir. Ia menunggu sampai kamu bersedia tinggal. Kisah ini tidak ditutup dengan jeritan, tidak pula dengan kematian. Justru disitulah letak pelajarannya. Tidak semua yang mengerikan datang untuk membinasakan. Sebagian hanya ingin mengingatkan bahwa manusia hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak selalu bisa dilihat, tidak selalu bisa dipahami, dan tidak selalu bisa ditantang. Dalam budaya Jawa ada satu ajaran sederhana yang sering dilupakan. Urip iku kudu ngerti empan papan. Hidup harus tahu tempat dan batas. Rumah bukan sekedar tembok dan atap. Ia menyimpan jejak, niat, doa, dan kadang penunggu yang lebih lama tinggal daripada kita. Bukan berarti kita harus takut berlebihan, apalagi menyerahkan hidup pada rasa ngeri. Tapi kisah ini mengajarkan satu hal penting. Adab selalu lebih dulu daripada keberanian. Permisi sebelum menempati, pamit sebelum pergi, rendah hati sebelum merasa berkuasa. Karena seringkali yang membawa celaka bukan makhluk tak kasat mata, melainkan kesombongan manusia yang merasa sendirian di dunia ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bukan penakut. Pengingat untuk selalu menjaga lisan, sikap, dan hati dimanapun kita berada. Dan sebelum kisah ini benar-benar kita tutup,
Mari kita saling mendoakan. Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk siapapun yang mendengarkan cerita ini di tengah malam. Allahumma afina fid din, wa afina fil jasad, wa afina fil basar, wal basirah. Ya Allah, sehatkanlah agama kami, sehatkanlah tubuh kami, dan sehatkanlah penglihatan serta batin kami. Allahumma hfadna min baini aidina, wa min khalfina, wa an aimanina, wa an syama'ilina, wa min fawqina, wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Ya Allah, lindungilah kami dari segala arah yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Dan semoga solawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika kisah ini membuatmu lebih waspada, lebih rendah hati, atau sekedar menemani malammu agar tidak sendiri, semoga ia membawa kebaikan. Dan bila kamu berkenan, simpanlah kisah ini. Bagikan pada mereka yang sering pulang larut atau yang akan menempati rumah baru sebagai pengingat halus bahwa kita tidak pernah benar-benar hidup sendirian. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Semoga kita selalu pulang dengan selamat.